Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, untuk memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga permasalahan di seputar kaki nanti akan hilang. Mulai dari kaki yang terasa kebas, kaku, mungkin kemang-kemang, semua nanti akan hilang. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Dalam proses pijat urut ini kita menggunakan minyak sebagai pelumas atau pelicin. Oleh karena itu minyak harus cukup, karena kalau terjadi kurang minyak maka akan memperbesar gesekan antar kulit dan bisa berakibat sakit dan berujung pada memar ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila terdapat organ tubuh yang bermasalah, bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi setelah treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut dengan pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini ya, setelah dilakukan pijat ini maka akan terjadi proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan buang air kecil, mencret. Justru setelah dilakukan pemijatan maka tubuh akan terasa sakit semua.
hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir serta tidak usah diobati, karena beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh akan berubah menjadi lebih enteng dan segala yang dikeluhkan nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Beginilah terapi pijat urut ini yang memang berbeda dengan pijatan yang lain karena harus melepas pakaian dan tubuh dilumasi dengan minyak serta dipijat dengan cara menggosok ya. Jadi tentu saja berbeda dengan jenis pijatan yang lain. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara ulang-ulang ya. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Mula-mula kita berikan relaksasi untuk pangkal kaki, kemudian pada telapak kaki ya, pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan usaha untuk menstimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami kendala bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan, diberikan pijatan start treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua kaki terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Sehingga dipastikan semua keluhan di seputar kaki nanti akan hilang ya. Lupa pada seputar pantat ya diberikan pijatan ya. Terus dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha dan seputar pangkatnya.
Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti Anda lihat pada video. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya dalam posisi tengkurap tadi, maka pantat dipijat-pijat secara merata ya. Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya ya, untuk menentukan pijatan yang pas ya. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Harapannya nanti di samping ya, orang akan sembuh dari segala keluhannya, maka si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, maka kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan mula-mula dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di seputar pantat ya. Hal ini bertujuan untuk menambah kekuatan dalam pemijatan apabila orang suka ya, atau pijatan yang dipilih adalah pijatan yang keras ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah sampai ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu ya, pada tulang belakang kita pijat-pijat. Hal itu merupakan pijatan refleksi ya, dan bisa menstimulasi seluruh saraf ya, yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita ya. Jadi apabila terdapat permasalahan di seputar organ tubuh kita, bisa disembuhkan dengan pijatan refleksi ini. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Dari pinggang sampai ke punggung ya, terus dipijat. Yang perlu diperhatikan, daerah punggung juga sering terjadi permasalahan ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan secara intensif. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang,
dan kita berikan pijatan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang berikatnya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang berikatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya, siku tangan kanan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekan-tekankan dan kita gosok dari pinggang sampai ke punggung melalui kedua sela tulang berikatnya. Setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan 3 kali dan ke kiri 3 kali secara bergantian ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien ya, dan dipijat ya, dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijat urut ini tidak ada yang terlewatkan ya, semua dipijat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah terapi pijat urut ini ya, yang berbeda dengan jenis pijatan yang lain. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut dan kedua telinga juga ditarik-tarik lembut ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Selanjutnya kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya. Sehingga pemijatan di seputar kepala juga tidak ada yang terlewatkan ya. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini ya, silakan terus ditonton video ini dan silakan pula di-subscribe untuk mendapatkan informasi dari Unik Channel ya. Dan apabila Anda tidak suka, silakan di-skip saja.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kiri ya, kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat, jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Kita pastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di tubuh kita, khususnya pada tangan, nanti akan hilang ya. Asam laktat akan terusir ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat inilah biang keladi rasa kecapean. Jadi apabila Anda terakumulasi banyak asam laktat, nanti Anda akan terasa capek-capek ya, dan berujung pada demam ya. Oleh karena itu asam laktat yang terdapat di dalam tubuh, khususnya pada tangan, harus dihilangkan. Cara pemijatan tangan kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin terapi pijat urut ini bisa Anda praktekkan ya pada pasangan Anda, agar Anda mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda, dan terlebih Anda bisa mempraktekkannya sendiri tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain ya, apalagi si pemijat adalah laki-laki. Untuk itu silakan ya disimak video ini dan ditonton sampai selesai, dan silakan diterapkan pada pasangan Anda. Terapi pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita ya. Kita tinggal melestarikannya, dan sebagai langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya, yang cenderung bisa memberikan efek samping yang berdampak pada tubuh kita ya, dan bisa memicu terjadinya penyakit yang lain ya. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah ke obat-obatan kimia, ada baiknya dicoba untuk langkah alternatif ini ya, yaitu dengan terapi pijat urut ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belika. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ke pemijatan tangan kanan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini. Untuk itu kami persilakan, dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komen Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka akan dihapus oleh YouTube sendiri, dan Anda
atau channel Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan berkomen secara bijaksana. Tangan kanan ya terus dipijat, arahnya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dipastikan bahwa akumulasi asam laktat nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Oleh karena itu biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencet, justru tubuh akan terasa sakit semua ya setelah dilakukan pemijatan. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati. Kemudian tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tak lupa pada sendi lutut ya, kita berikan pijatan untuk menstimulasi ya produksi cairan sinovial. Cairan sinovial ini adalah pelumas sendi ya. Jadi apabila kekurangan cairan ini maka persendian akan terasa sakit. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah pemijatan ya, dan dipastikan bahwa pijat urut ini tidak ada yang terlewatkan. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan agar terjadi proses relaksasi ya antara kaki ya, pinggang dan bahkan sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Dilanjut ke pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut kaki kiri juga diberikan pijatan ya untuk menstimulasi produksi cairan sendi ya. Cara pemijatan kaki kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang di daerah kaki ini ya merupakan juga pusat pergerakan, jadi harus kita servis ya untuk memastikan bahwa permasalahan kaki ya nanti akan hilang nih. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kita pastikan bahwa permasalahan di seputar kaki, khususnya kaki kiri, tidak hilang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan. Nah,
kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya, antara kaki, paha, sampai ke pinggang, bahkan sampai ke punggung. Setelah pemujatan kedua kaki selesai, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal paha dipijat sedikit, kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk terapi pijat urut ini ya, harus memperhatikan ya, tidak semua orang layak dilakukan pijat urut, karena bagi penderita keropos tulang atau osteoporosis tidak boleh dilakukan dengan cara seperti ini ya, dengan pijat urut yang seperti ini ya. Jadi kita harus bijaksana, bisa memilah ya, layak atau tidaknya seseorang dipijat dengan pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan, semacam kita olahragakan ya, sehingga terjadi relaksasi antara kaki, paha, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya dalam posisi telentang tadi, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya spin ya, jadi melingkar ya. Setelah itu kita kondisikan ada masalah apa dengan perut ya, mulai dari mungkin perut yang kembung atau membetulkan peranakan dan sebagainya ya, atau juga bisa sebagai langkah untuk diet ya, bagi mereka yang perutnya kendor. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang vital dan sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita tidak perlu asal-asalan dalam memijat perut ya, dan tidak perlu memijat perut apabila dirasa tidak ada keperluan yang khusus. Nah, cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya mula-mula dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan kanan. Caranya ya, mula-mula tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Bisa dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di sekitar tangan nanti akan hilang ya. Pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat-pijat lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat urut ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, karena pijat urut ini dipijat dengan cara menggosok ya. Dan minyak yang dipakai bisa sebagai
nutrisi bagi kulit kita ya. Itu mungkin kulit Anda sedang kotor, nanti bisa dibersihkan dengan pijat urut ini ya. Jadi pijat urut ini multifungsi. Adapun ya durasi dari pijat urut ini biasanya berkisar antara 30 sampai 45 menit ya. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan sebelah kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditaruh lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini ya merupakan stimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila ada organ tubuh yang bermasalah, yang sakit, yang bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini ya. Nah, cara pemijatan tangan kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin pijat urut ini sangat mudah untuk dipraktekkan ya, dan silakan dipraktekkan pada pasangan Anda. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan ya, dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanannya, mulai dari pundak, tangan kanan, terus ke bawah sampai ke pinggang, sampai pantat, dan berakhir dengan kedua kaki diberikan pijatan secara treatment ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut dengan tubuh si pasien kita palingkan ke kanan ya, dan dipijat dari pundak bagian kiri, tangan kiri, terus turun ya ke bawah sampai ke pantat, dan berakhir pada kedua kaki kita berikan pijatan setelah treatment ya. Karena pemijatan seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya, mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala. Dari pinggang kita pijat-pijat, kemudian terus naik ke punggung ya atau pundak, kita pijat-pijat secara intensif ya, karena di daerah itu ya terdapat banyak sekali permasalahan. Juga pada kepala ya, kepala kita pijat-pijat, rambut ditarik lembut dan kedua telinga ditarik secara bersamaan. Langkah ini bisa menyebabkan penyakit migrain dan vertigo. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita, kemudian tubuh kita tarik ke belakang sebanyak 3 kali 3 posisi. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali 3 kalinya. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.